barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, al-qa'imina layalai Ramadan wal qa'imat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat tarawih di Masjid Utsman Ibn Affan, Bukit Sendayan, Kampar Utara, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah untuk menyelesaikan salah satu rangkaian ibadah di bulan puasa ini. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisabah, siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, itu mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni kita, karena kalau sudah diampuni tidak ada balasannya lagi kecuali surga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selawat dan salam sama-sama pula kita ucapkan dan doakan untuk Nabi besar junjungan alam, Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Kemudian selawat dan salam semoga bersambung pula kepada anak, istri dan cucu keturunannya, serta para sahabat yang sentiasa istiqamah berjuang bersamanya menyampaikan risalah, membela agama, kemudian para tabi'in yang mengikuti mereka dengan setia, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan yang
yang ingin direalisasikan dan ingin dicapai dalam puasa ini adalah la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana at-taqwa yang menjadi tujuan utama puasa, ini adalah martabat yang tinggi dan terpuji, maka derajat syukur adalah juga martabat tinggi dan terpuji. Dan sedikit di antara hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah. Wa qalilun min ibadiyah asy-syukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Dalam ayat ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu kepada kita, wal furqan, dan menjadi al furqan yang membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Faman kana minkum maridan aw alas faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan dalam keadaan muqim di tempatnya, falyasum, hendaklah berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang musafir, fa aftar, lalu dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, fa iddatun, maka diganti dengan hari-hari yang lain di luar Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin bagi kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, tidak ingin kalian kesulitan. Karena kalau disulitkan, nah, walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan ini sebulan penuh, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan nama Allah karena Dia telah menunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini semuanya nikmat-nikmat kaum muslimin. Turun Al-Quran, nikmat. Diberikan hidayah untuk mencintai Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, nikmat. Diberikan ilmu yang membedakan, ilmu dari Al-Quran yang membedakan yang hak dengan yang batil, nikmat. Kemudian dimudahkannya kita masuk dalam bulan Ramadan dengan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun, tidak memerlukan ilmu yang ribet dan sulit, yaitu dengan menyaksikan anak bulan. Tidak mesti pergi langsung ke rumah bulan, ya, karena mesti langsung pergi ke rumah bulan untuk lihat anak bulan. Cukup disaksikan dari planet bumi saja, ya. Kalau tak terlihat karena mendung, lalu Allah mudahkan pula, cukup dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari,
mudah atau sulit? Mudah sekali. Nah, kemudian siapa yang menyaksikan sedang mukim, puasa. Kalau sedang musafir, boleh tidak puasa. Karena safar itu sendiri, kata Nabi, qat'atun minal azab. Nah, sekarang kita sedang menghadapi qit'ah minal azab, bagian dari azab. Musafir itu kan teruk kita. Secanggih apapun alat transportasi hari ini, tetap musafir itu sulit. Betul? Hah? Kadang pesawat delay. Kemudian apalagi musim pandemi ini, hidung berapa kali congkel-congkel terus semua orang. Iya kan? Kemudian harus bayar. Kemudian antri masuk. Pokoknya dah mandi tadi sebelum berangkat, belum masuk pesawat, dah mandi kedua dengan keringat. Ya, dengan keringat. Sulit safar itu. Lalu Allah permudahkan. Kalau kalian sedang dalam keadaan musafir atau sakit, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi diganti di hari yang lain. Mesti langsung diganti? Tidak. Boleh diganti berurutan dan boleh diganti secara terpisah. Boleh diganti di bulan Syawal dan boleh diganti bahkan sampai bulan Sya'ban. Ma'asyar kiram, ini semua kemudahan yang diberikan Allah SWT. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian kemudahan bagi kalian dan tak ingin kesulitan. Makanya para ulama kita atau Nabi sebelumnya sallallahu alaihi wasallam, setiap ditanya tentang masalah dalam agama selalu memilih yang paling mudah untuk kita. Berkata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma." Nabi tak pernah disuruh untuk memilih di antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah. Subhanallah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Jadi Allah permudahkan. Di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, ya, awak dalam keadaan lapar, tapi karena harapan besar di depan, apa itu? Masuk surga, diampuni dosa-dosa. Akhirnya kita bertahan. Capek puasa di siang hari, tapi malam hari mesti sholat tarawih. Tetapi di depan kita juga tersimpan harapan besar. Apa itu? Sholat bersama imam sampai selesai. Baru jam berapa? Jam 10. Baru mulai mukaddimah sudah sampai 10. 9.45, masih ada 15 menit lah. 15 menit baru definisi. Baik. Kalau sampai jam 11 besok tidak mau lagi tuan-tuan dengar. Iyalah. Kita asyik dengan bacaan imam tadi, jadi agak panjang dikit dari biasa. Tapi tidak lebih panjang Masjidil Haram. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala semalam suntuk. Maka kita bertahan juga, karena kalau nak salat kita sendiri di rumah dari lepas isya sampai menjelang subuh berat kan? Tadi siang tak tolok jawab salam, mau tak tolok lagi kan, tak loyo. Sudah itu malam dah mulai pula tarawih. Sudah itu mereka jago nyai. Berat, tapi Allah berikan kemudahan itu. Akhirnya kita bertahan. Dan ada yang lebih bertahan lagi karena kita dapat peringkat tertinggi. Ini semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudahan yang Allah berikan, kita diberikannya umur dan kesehatan.
Berapa banyak orang sekarang sudah di bawah tanah, mereka berharap lagi untuk kembali ke sini, tetapi itu tidak mungkin lagi. Dan masih ada pula di antara kita yang masih hidup hari ini tapi tidak dapat izin menikmati, tidak dapat izin menikmati karena mungkin terbaring di tempat terbaring di tempat sakit atau di rumah sakit atau di rumahnya sedang sakit, tidak bisa dia menikmati. Tetapi itu pun tidak perlu bersedih, karena di saat dia sehat dia tak pernah terlambat. Di saat dia sehat dia tidak pernah telat, selalu hadir di rumah Allah, ikut berpuasa di rumah Allah, ikut berpuasa di bulan Ramadan. Dan di saat dia senang dan lapang sering memberikan infak dan sedekah. Dan setelah dia mendapatkan kesempitan atau sedang sakit, maka Allah SWT berikan pahala baginya apa yang biasa dia lakukan di saat sedang sehat dan tidak musafir. Nabi mengatakan, "Iza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka Allah tuliskan baginya pahala amalnya yang biasa dia lakukan di saat sehat dan sedang bermukim. Maka tuan-tuan dan puan, di saat sedang sehat dan saat sedang tidak musafir, jangan sia-siakan kesempatan. Karena apa? Datang harinya nanti kita tidak bisa lagi menikmati, tetapi ternyata Allah beri. Karena ini di waktu sehat dulu senantiasa melakukannya dan sekarang terhalang oleh sakit. Tapi yang tidak bisa lagi menikmati adalah yang sudah sampai ke alam lain. Mereka ingin kembali, maka jangan lupa untuk meninggalkan amalan-amalan yang mengalir pahalanya sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan syukur kaum muslimin? Apa hakikatnya dan apa rukunnya dan apa faedah dan keutamaannya? Kalau terbahas semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak, terlihat kalau sudah ngangguk-ngangguk atau sudah menyandar, tidak sadar, insya Allah kita sudah selesaikan nanti. Dan kalau semuanya sudah ngangguk-ngangguk, paham, insya Allah. Masyaallah kiram. Syukru itu dari kalimat syakara. Syakarati dabbati, yani zahara fiha atharu at-ta'am, atharu al-mar'ah. Terlihat padanya bekas dia makan dari rerumputan. Jadi hewan itu syakarat, maknanya zahara fiha atharul armar'ah. Setelah dia makan, nampak terlihat bekasnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti orang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah, akan terlihat padanya bekas nikmat Allah itu pada dirinya. Jelas? Akan terlihat pada dirinya bekas nikmat itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Para ulama ini menurut bahasa, menurut istilah, para ulama menyebutkan beberapa definisi tentang syukur. Di antara definisi yang disebut ulama adalah al-i'tirafu bi ni'matillahi ma'al khudu'i lillah, yaitu mengakui nikmat Allah diikuti tunduk kepada Allah. Artinya apa? Karena ini nikmat dari Allah, saya gunakan untuk yang diridai Allah. Karena ini rezeki pemberian Allah, saya gunakan sesuatu yang diridai Allah. Karena saya diberi sehat, ini nikmat dari Allah, saya kerjakan apa yang diridai Allah. Hidayah agama ini adalah nikmat semata-mata dari Allah, maka saya gunakan untuk
yang Allah inginkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah abadikan dua kisah orang yang dapat nikmat besar yang tak didapatkan orang lain. Nah, siapa dia? Satu bersyukur, satu kufur. Nah, siapa yang dapat suatu nikmat yang tak diberikan kepada orang setelahnya dan sebelumnya? Ayo. Nah, ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Hah? Baik, kalau tidak ada yang mau jawab? Dua orang ini diberi nikmat yang tak diberikan pada orang lain. Hah? Nabi Sulaiman Asad. Yang kedua? Hah? Lupa. Tapi terpaksa setengah. Setengah jadinya. Kopi setengah. Hah? Kopi setengah. Masya Allah. Fadal ya Syekh. Setengah. Salah. Fadal. Nah, fadal. Setengah. Nah, yang kedua. Jazakallah. Yang kedua adalah Qarun. Yang kedua Qarun. Dua-duanya diabadikan Allah SWT. Sulaiman diberikan Allah nikmat yang tak diberikan pada yang lain. Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tak akan kau berikan kepada orang setelahku. Makanya ketika baginda Nabi SAW ketika sedang salat diganggu oleh syaitan melintas depannya, dicekik oleh Nabi SAW lehernya. Hadis Sahih Bukhari. Sampai ludahnya meleleh di tangan Nabi SAW. Lalu saya teringat kata Nabi, dakwat akhi Sulaiman, saya teringat doa saudaraku Sulaiman. Apa doanya? Berikan padaku kerajaan yang tak diberikan kepada seorang pun setelah aku. Kalau bukan karena ingat itu, aku minta kepada Allah untuk diperlihatkan bentuk aslinya, aku ikat di tiang Masjid Nabawi supaya jadi mainan anak-anak Madinah. Ya kan? Anak-anak kalau nengok setan, oh gini setan tuh katanya kan. Akhirnya dia ambilnya, dicoba ini kena COVID apa tidak, congkelnya, apa telinganya, apa namanya. Jadi mainan anak-anak Madinah. Ada seseorang, ya ada kisahnya orang yang apa ini? Sini. Ini titipan kilat, mahal apanya nih? Sini, ta'ali. Siapa nama? Masya Allah. Berapa ongkosnya? Sini. Ta'ali. Woi. Nah, dulu mat. Coba tengok sebelah sini. Woi. Tidak apalah. Bagi berdua ya. Jangan dipotong. Ditukarkan ya. Bagi berdua. Ya, insyaAllah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi? Sulaiman. Nabi SAW nak ikatkan syaitan jadi mainan anak-anak Madinah. Nah, ada dulu seseorang ibu, seperti dikisahkan oleh Al-Khatib dalam kitab At-Tatfil, ya, anaknya menangis-nangis minta dibuatkan gambar atau ukiran setan, ukuran setan. Nangis anak kecil nangis gitu. Akhirnya ibunya pergi ke tukang ukir, dia bilang, tolong buatkan gambar setan untuk anak saya ini. Lalu sang ahli ukir itu dia bilang, Bu, saya tidak pernah nengok setan katanya. Akhirnya ditarik tangan sama ibu tua itu, dicarinya orang yang paling buruk bentuknya di dalam pasar itu,
di pasar di Baghdad itu dicarinya orang paling buruk, ketemulah Amru ibn Utsman Al-Jahiz, seorang ulama bahasa yang paling tenar. Al-Jahiz masih ingat kan? Al-Jahiz seorang penyair, seorang sastrawan, seorang penulis, dan mau terkenal bentuknya buruk sekali. Akhirnya sawah ibu itu bilang sama tukang ukir, bikin seperti orang ini. Bikin seperti orang ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Sulaiman alaihissalam, Allah berikan nikmat para bala tentaranya dari kalangan jin, syaitan. Singgasana Ratu Bilqis di depannya, coba pada dari Yaman sampai ke Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Yaman dan Palestina dekat. Kalau di peta dekat sekali, tidak sampai sejengkal di peta. Tapi diukur oleh Mas Google, jarak dari Yaman itu, San'a itu ke Palestina, Baitul Maqdis hanya lebih kurang 1.200 kilo. Dekat kan? Dekat kan? Ya kalau naik kalau naik onta dulu hanya sebulan perjalanan. Nah, sebulan perjalanan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Allah kisahkan, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ketika Sulaiman melihat istana itu didatangkan oleh salah satu anggota atau salah satu masyarakatnya yang Allah berikan ilmu dari Alkitab, dia datangkan dalam sekejap mata. Jadi kerjakan dengan sekejap mata. Qala falamma ra'ahu mustaqarran innahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ini dari Rabb saya. Bukan dia bilang ini kehebatan kerajaan saya. Ya kan, seorang presiden boleh mengklaim kerja anak buahnya, para menterinya sebagai pekerjaan dia. Ya kan? Ini prestasi pembangunan saya. Tapi Sulaiman tidak. Dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ini semata-mata karunia dari Rabbku untuk menguji saya bersyukur atau kufur. Falamma atau ala wadin namlah qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Ketika mereka pasukan Nabi Sulaiman, ya, dari jin dan manusia, sampai ke lembah semut, qalat namlatun, raja semut berkata, ayyuhan namlu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum, wahai para semut, masyarakatnya, udkhulu masakinakum, masuk ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dalam surah An-Naml, jangan sampai kalian hancur lebur diinjak-injak oleh pasukan Sulaiman. At-tahtim itu kaum muslimin, at-tahtim itu menghancurkan, melumatkan. Jangan sampai kalian dilumatkan oleh pasukan Sulaiman, padahal mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar, tapi Nabi Sulaiman dapat nikmat yang tak diberi kepada yang lain. Dia itu paham mantiqat tayr. Wa 'allamnahu mantiqat tayr. Kami ajarkan kepadanya bahasa burung. Sebanyak itu burung dia paham bahasanya. Bahkan bahasa hewan. Bahasa apapun dia paham. Ini tidak dimiliki, tak diberikan kepada yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika melihat itu Nabi Sulaiman berkata, lalu Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kata-kata
raja semut itu. Tersenyum dia. Lalu dia stop pasukannya, memberi jalan kesempatan untuk semut untuk berlindung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dia katakan, fatabassama dhahika min qawliha wa qala, dan berkata, Rabbi auzi'ni, ya Rabbi kuatkan aku, tanamkan dalam jiwaku, yaitu dorongan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, bahkan kepada ayah dan ibuku. Ayahnya siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Supaya saya beramal saleh. Ternyata amal saleh itu syukur. Allah katakan, i'malu ala Dawuda, i'malu ala Dawuda syukra, wahai ahli Daud, beramallah, berbuatlah syukur. Ternyata amal saleh itu bentuk syukur. Wa an a'mala salihan, engkau beri nikmat saya dengan kerajaan ini supaya saya gunakan untuk beramal saleh. Engkau berikan saya jabatan untuk amal saleh. Engkau berikan saya kekayaan untuk amal saleh. Engkau berikan aku ilmu pengetahuan untuk amal saleh. Engkau berikan suami yang saleh untuk beramal saleh. Diberikan anak yang saleh untuk amal saleh. Diberikan istri yang ngancak. Subhanallah, memang sinan kamato kena nancak nampak. Yang cadak salihah, tak salah. Yang penting salihah, ancak-cak lah asali kayu. Iya, yang penting salihah, cak-ancak asali kayu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia katakan, wa an a'mala salihan tarda, agar aku beramal saleh yang engkau ridai. Ma'asyarul kiram, kemudian dia lanjutkan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin, masukkan aku dengan rahmatmu, bukan lagi dengan amalku. Coba bayangkan ya, ini doanya luar biasa. Masukkan aku dengan rahmatmu, bukan karena amal salehku, tidak. Fi ibadikas salihin, dalam golongan hambamu yang saleh. Sebab kalau dengan amal kita tidak ada jaminan diterima. Tidak sebagian klaim, sebagian golongan, golongan kalian tidak ada yang tahu, ulamanya tidak ada yang tahu diterima amalnya, sehingga tidak ada walinya katanya. Kalau kami, syekh kami tahu amalnya diterima sehingga jadi wali katanya. Jelas kan? Makanya antum tidak punya wali, ulama antum, tapi ulama mereka banyak wali. Tidak ada yang tahu amalannya diterima. Kalau ada yang tahu itu klaim semata, yang tahu nanti di akhirat. Di akhirat baru kita tahu amalnya. Adapun kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada seseorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama, Allahu a'lam, belum tentu itu kewalian, mungkin saja dari syaitan, seperti kebal tidak bisa ditusuk dengan pisau, tidak tembus oleh keris. Nabi kita alaihissalatu wassalam, wali tak? Nabi kita wali pun tak? Di atas wali lagi, tapi tetap berdarah, tetap kena dan terluka, kena lemparan batu terluka. Masuk si antum hanya karena dia wali, tiba-tiba tidak mempan kena senjata. Jelas ya? Jadi kalau nak jadi wali, qabal dahulu, itu perlu dicurigai wali, perlu dicurigai walinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia katakan, wa adkhilni bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba yang saleh. Sehingga ketika jadi orang saleh enggak tepuk dada,
Tahu enggak kalian, saya ini orang ya, saya ini orang soleh, enggak mungkin enggak. Ini ada sebagian ada suami kata udah ngaji juga, kata istrinya, bang jangan terlalu banyak keluar bang, kalau selesai kerja segera pulang. Apa jawaban suaminya? Adik enggak usah khawatir, abang kan sudah ngaji nih, enggak mungkin lah ya, enggak mungkin lah berbuat yang haram, maksudnya selingkuh kan, enggak mungkin buat yang haram. Jawab oleh istrinya, aku justru takut abang buat yang halal katanya. Justru takut buat yang halal. Apa maksudnya? Menikah lagi. Makanya cepat pulang. Jadi kalau abangnya lambat pulang, nanti suruh cepat pulang, jangan lama di luar, karena takut bikin yang halal. Yang ngaji-ngaji itu pula masalahnya, cepat ya bikin yang halal. Kadang-kadang itulah risikonya berat juga kadang. Gara-gara buka cabang kantor pusat minta ditutup. Kalau tutup kantor pusat habislah semuanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia katakan, untuk menguji saya bersyukur atau kufur. Kemudian Allah kuatkan diriku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku dan pada orang tuaku, dan agar dengan nikmat itu aku beramal saleh, dan dengan rahmatmu, bukan dengan amalku, engkau masukkan engkau golongan orang yang saleh. Allah, ini jenis yang pertama, asyakir, asyakur, sehingga dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana abadan syakura. Yang sebelahnya lagi, Qarun, dia juga diberi kekayaan yang tak dimiliki oleh siapapun. Sampai hari ini belum ada yang mengejar rekornya. Ya, kalau orang dulu bilang siapa yang paling kaya sekarang? Bill Gates gak ada jauh ketinggalan, orang lambat dah update tuh. Dah jauh ketinggalan. Siapa Bezos sebenarnya? Enggak usah lah sebut namanya juga nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini enggak pernah disebut ketemu harta di dalam di suatu tempat, enggak pernah dibilang ini harta si fulan. Selalu disebut harta Qarun. Dimanapun, di Arab, di Ajam, di manapun disebut harta Qarun. Saking kayanya, kunci-kunci gudangnya ramai ngangkat tak ini. Cuman masalahnya dia ma'asyal kiram dirahmati Allah, ketika ditanyakan atau nikmat itu diminta haknya, dia bilang innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat nikmat ini karena kelihayan saya, kepiawaian saya, ya, kesungguhan saya berbisnis, ahli manajemen, ahli manajemen bisnis, pandai mengalokasikan dana investasi ke sini dan ke sana, semuanya ala ilmin indi. Akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihil ardah, lalu kami tenggelamkan dia ke perut bumi dengan harta-hartanya. Itu makanya harta karun banyak tersimpan di perut bumi sampai terpelanting ke Indonesia, ya, sampai kemana-mana menyebar, ya. Jadi disebut harta karun. Maksudnya, cuman dia tidak manis karena memang dia tidak ikut petunjuk Allah SWT. Tidak merasa itu pemberian Allah, tapi merasa keahliannya sendiri. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut syukur itu dalam definisinya mempunyai 3 rukun. Yang pertama adalah iqrarun ni'mati bil lisani i'tirafan wa khudu'an.
yaitu mengakui nikmat itu dari Allah dengan lisan, bahwa nikmat itu adalah dari Allah dan tunduk kepadanya, menyatakan tunduk dan pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah, seperti Sulaiman kata-kata hada min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Wa fil qalbi syuhudan wa mahabbatan. Jadi rukun pertama mengucapkan dengan lisan ini dari Allah disertai ketundukan. Siap untuk diperintah apapun karena nikmat ini. Ya, sama kita digaji oleh pemerintah, digaji oleh majikan. Kamu gaji sekian sebulan kerjakan ini dan itu. Bisa kita nolak? Mana yang lebih besar, gaji dari Allah atau gaji dari pemerintah? Ayo, yang kerja pemerintah, nggak ada yang ngaku. Udah pensiun? Pemerintah taib. Mana kok ada gaji dari Allah pada gaji pemerintah? Bisa? Dari Allah lebih besar, tapi kita lebih taat pada pemerintah. Iya. Dari betul betul. Masyaallah kiram. Dan pemerintah sebenarnya rezekinya dari Allah juga. Semoga mereka taat pada Allah Tabaraka Taala. Muslimin mengakui dengan lisan dengan disertai ketundukan. Sedangkan wa fil qalbi syuhudan wa mahabbatan. Syuhudan wa mahabbatan. Dalam hati selalu hadir syuhud. Selalu hadir nikmat itu. Tentu ada perempuan yang dirahmati Allah pernah dikasih makan orang dalam keadaan sangat butuh, atau ditraktir orang makan di tempat yang awak lelamo cinan, cenderung setu kan, ndak makan pakai garpu lomaknya, ndak ambil garpu tepapur itu. Sudah itu dapat makan deh pakai garpu. Aduh garpu sikonya lainnya, banyak garpu tehnya. Semuanya garpu. Sekarang dihidang garpu ikut garpu ini. Allah musta'an. Kisah satu-satu. Kisah satu-satu. Masyaallah kiram. Jadi ketika orang berbuat baik kepada kita, satu kali teringat sebanyak masa. Misal banyak yang teringat oleh anak, tapi salah satu contoh ketika belajar di Lipia Jakarta dulu, ya, di Lipia setelah ujian mid semester dan masuk guru nahu Syekh Muhammad At-Tayyib dari Sudan, masih ada beliau, tentu tidak di Lipia ya, tidak Sunnah ya, Raya, Masya Allah. Kalau sempat saya jadi direkturnya, itu anak buah saya, murid saya sebenarnya. Karena pertama ditawarkan dulu saya dulu. Cuman saya tidak mau di situ, takut di situ. Kaum muslimin muslimat. Sebentar ini, selesai, dia masuk ngajar. Nahwu waktu itu mubtada muakhar, wujuban. Lalu dia tanya apa contohnya? Tidak ada yang nunjuk. Saya nunjuk. Ya nahwu kan anak darun kan masa nahwu. Saya bilang likulli mujtahidin nasib. Asabta, benar. Kamu ingatkan saya, katanya. Saya berjanji siapa yang dapat nilai penuh saya kasih hadiah. Masya Allah. Dia tidak pernah janji, tapi dia bilang gitu. Siapa yang dapat nilai penuh dapat hadiah. Dan satu-satunya penuh nilainya saya sendiri. Ya, saya sendiri, yang lain ada yang 18, ada yang 17, saya 20. Karena nilainya full 20 semesternya. Nanti malam ke rumah, disuruh ke rumah. Dia baru datang juga, belum ada istrinya, belum datang waktu itu. Jadi masaklah dia. Masak, saya ikut nak membantu. Biasa masak darun kan, 7 tahun masak darun. Sodolo, mak masakan dan sodek dayan. Asodehan, lama sodo masakan dan dek dayan. Ikut bantu, katanya, lah, anta mamnu, kamu tak boleh. Suruh duduk saya sendirian depan, yang lain, mahasiswa yang lain membantu beliau
Ada yang motong daging, motong tomat dan sebagainya. Saya dilarang. Saya jadi raja malam itu. Subhanallah. Akhirnya saya ambil sapu. Saya tidak mau duduk aja tanpa bekerja. Saya ambil sapu, saya mulai nyapu. Dia ambil sapu. Mampu, tidak boleh. Antal yawm malik. Nah, akhirnya selesai itu, selesai makan, dikasih saya uang waktu itu 20.000. Tahun 91 Ustaz. Ya 20.000 itu mungkin sekarang mungkin sekitar, ya bisa saya beli 2 kitab. Saya langsung di Jatinegara, bila tinggal Jatinegara, langsung beli 2 kitab. Satu Tahzibus Sirah Ibn Hisham, satu Fiqhus Sirah oleh Muhammad Al-Ghazali waktu itu. Saya beli 2 kitab ini. Lepas itu masih bisa besok mentraktir 5 orang teman lagi. Ya, sambil bayar ongkos mikroletnya, tidak taksi dong, mikrolet. Ya kelas awal itu masih mikrolet itu saya. Lah di Madinah mau bisa bayar pakai taksi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini tidak terlupakan. Padahal hanya iya itu. Saya tidak ngomong depan beliau, di belakang nih. Kalau depan beliau tidak mungkin saya bilang hanya kan. Nah, ini menjadi inspirasi bagi saya ketika ada mahasiswa yang berprestasi untuk diapresiasi. Selalu saya sebut nama beliau. Mudah-mudahan dapat pahala man sanna fil islami sunnatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi yanqusan ujurihim syai'an. Beliau yang menjadi inspirasi. Antum mungkin ustaz yang lain pula kan, saya beliau jazakallahu khairan. Saya selalu berdoa ketika melakukan itu, mudah-mudahan Allah berikan beliau pahala yang mencontohkan tadi. Ma'asyiral kiram. Jadi syuhudan selalu hadir dalam hati kita nikmat itu. Nah sekarang Allah beri kita nikmat iman, nikmat Islam, bisa puasa Ramadan, nikmat Quran, nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam hati kita. Syuhudan wa mahabbatan, sehingga melahirkan cinta kepada sang pemberi nikmat tadi. Wa fil jawarihi amalan, wa fil jawarihi amalan wa ta'ah. Sedangkan dalam anggota tubuh terlihat amal saleh dan ketaatan mutlak kepada Allah Taala. Inilah syukur sebenarnya. Jadi dari sini rukun syukur itu satu, mengakui dengan lisan dengan memuji Allah SWT, mengakui dan tunduk kepadanya. Kemudian dalam hati selalu hadir dan cinta kepada sang pemberi nikmat, dan dalam anggota tubuh digunakan untuk selalu beramal dan taat. Nah salah satunya Ramadan inilah. Diberikan kita kesempatan, besok entah dapat lagi atau tidak, maka syukuri itu nikmat, jangan segan-segan, jangan malas-malas. Ma'asyarul kiram, ini versi singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bertemu kembali insyaallah di lain hari. Baik, ini ada pertanyaan, ongkosnya mahal tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ya, kami ingin bertanya masalah fidyah puasa, apakah harus dibayar berupa makanan atau bisa dibayar dengan uang, dan kapan sebaik-baiknya dibayar fidyah tersebut? Jazakallah khairan. Ma'asyiral kiram, ya terima kasih kepada yang bertanya. Fidyah puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa karena tua, renta, atau karena menyusui, atau perempuan yang menyusui, nah, tidak, atau sedang hamil, tidak bisa berpuasa. Nah, karena pertanyaan dari perempuan, kalau orang tua dah selesai masalahnya, tidak mungkin bayar lagi, tidak mungkin diqadha, karena dia tidak bisa lagi puasa. Ini fidyah. Fidyahnya adalah setengah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, ya, yang ada yang memfatwakan 2,5 kilogram, ada yang 2,68, ya, dan ada yang bilang 3. Nah,
maka atau bilang 2,4 kilo. Kalau saya menyarankan, tidak mewajibkan ini, menyarankan ambil yang hati-hati. Kalau istilahnya ada kelebihan, tapi bagi yang kekurangan, ya ambil yang sudah dipatuakan oleh MUI 2,5 kilo setengah. Tapi sebaik-baiknya ambil yang 2,68 tadi. Kalau lebih baik lagi dilebihkan jadi 3 kilo. Nah, anggaplah yang 2,5, berarti setengahnya untuk satu hari itu 1,2,5 kilogram bagi ibu-ibu. Atau kalau ambil yang 3 kilo berarti 1,5 kilogram. Nah, siapa yang wajib membayar fidyah tadi? Tentu yang tidak sanggup puasa. Nah, bagi wanita yang hamil atau menyusui, ini ulama ikhtilaf. Kalau dia tidak sanggup mengqadha, misalnya setelah hamil melahirkan, sekarang hamil 5 bulan misalnya, berarti 4 bulan lagi melahirkan. Ya, 4 bulan setelah hari raya melahirkan kan? Setelah melahirkan menyusui berapa lama? 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun. Ya, kalau tahu hamil lagi 2 bulan setelahnya 2 tahun. Berarti besok puasa sedang menyusui. Kalau dia tidak sanggup berpuasa karena menyusui, berarti tidak ada jalan lain lagi. Yang kemarin aja belum diqadha, sekarang datang lagi puasa yang baru, maka dia mesti bayar fidyah tadi. Bayar fidyah karena dia tidak sanggup. Kalau tidak sanggup bittifaq. Kalau tidak sanggup, ini sepakat dibayar dengan fidyah sama dukun orang tua tadi. Nah, cuman bagi yang sanggup bayar qadha. Apakah dia mesti mengqadha atau boleh bayar fidyah atau mesti dua-duanya? Nah, ini berbeda pandangan fuqaha dalam masalah ini. Kalau sebagian mengatakan karena Allah berkata yuridullahu bikumul yusr, mana yang paling mudah bagi keduanya, hamil atau menyusui tadi. Kalau mudah baginya mengqadha, dia qadha. Kalau mudah baginya memfidyah, bayar fidyah. Yang lain melihat dari sisi kalau dia khawatir keselamatan dirinya, kalau tetap puasa, maka dia mengqadha. Kalau dia khawatir keselamatan bayinya, bayi yang di kandungan atau yang disusui, maka dia bayar fidyah. Bila takut dua-duanya, qadha juga, fidyah juga. Ini ada yang seperti ini. Jadi kesimpulannya 3 pendapat. Wallahu a'lam, cenderung kita kepada yang paling mudah tadi. Mudah fidyah, dia bayar fidyah. Kalau mudah qadha, dia bayar qadha. Jelas? Nah, kapan wajibnya? Kalau wajibnya menjelang Ramadan yang akan datang, itu wajib. Tapi kapan bolehnya? Selesai Ramadan ini, bahkan di bulan Ramadan ini boleh dibayarkan. Ya, tapi kalau sudah menjelang Ramadan itu udah wajib lagi. Nah, sama dengan zakat misalnya, belum jatuh tempo, boleh didahulukan? Boleh. Misalnya jatuh tempo zakat kita di bulan Syawal, lalu kita bayar di bulan Ramadan, boleh. Tapi kapan wajibnya? Di bulan Syawal. Nabi dia ini kapan wajibnya? Menjelang puasa nanti. Sama dengan qadha juga. Qadha kapan wajibnya? Menjelang puasa tahun depan. Tapi boleh, lebih bagus, lebih awal lebih bagus. Wallahu taala a'lam. Barangkali sampai di sini cukup satu pertanyaan aja. Ya, satu aja habis 4 jam. Nanti kalau tambah 2 setengah jam. Bisa-bisa sampai subuh juga kita di sini. Terima kasih dan mohon maaf karena suara juga terganggu sedikit. Ya,
Ini batu tidak mau hilang kayaknya, sudah sebulan lebih. Hah? Batunya? Oh, boleh tidak diganti uang? Boleh tidak usah diganti? Antum mazhabnya mutasyaddid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Pertama, sepakat ulama sah dibayar dengan makanan, bukan uang, makanan. Nah, fafidiyatun ta'am apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah bilang ta'am, Nabi bilang ta'am. Makanya sepakat semuanya makanan sah. Boleh tidak dibayar dengan harganya? Kan keluar dari jalur utama, maka kebijakan ulama tidak sama. Yang ketat dengan aturan tidak bisa. Ini tertuduhlah pendapatnya keras. Ya bagi yang tidak suka tentunya, tapi bagi yang menghormati ilmu tidak akan pernah mengatakan itu. Yang menghormati ilmu tidak akan pernah mengatakan itu. Tapi karena kan banyak yang radikal ilmu sekarang, ya nuduh orang radikal, dia lebih radikal. Ya tidak boleh, ini jumhur, maka tidak boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah membolehkannya di saat dibutuhkan. Ya, di saat makanan melimpah dan dia dibutuhkan uang waktu itu. Wallahu alam, di saat atau di zaman Nabi orang butuh uang apa tidak? Butuh uang apa tidak? Butuh. Justru orang lebih senang dikasih uang daripada dikasih makanan. Sejak zaman dulu lagi uang itu lebih disenangi daripada makanan. Apalagi hari raya. Anak-anak tuh kalau udah jalan ke rumah nanti itu makan nak dulu, makan, masuk cicipi dulu makanannya. Tidak usah lah Pak, amplopnya aja lah katanya. Iya. Orang memang cenderung ke uang dari dulu tuh, dari sejak zaman Nabi sudah. Dari bahkan zaman dulu-dulu lagi, uang lebih diinginkan orang. Karena dengan uang bisa dijadikan makanan, bisa dijadikan pakaian, bisa dijadikan ongkos, bahkan bisa dijadikan asap. Nggak paham namanya. Bisa dijadikan asap. Nah, ini di zaman kita, di negeri kita khususnya, kalau diberi ke dalam bentuk uang, saya khawatir bukan jadi makanan, tapi jadi penyakit. Jadi penyakit. Paikuma orang musikin du, Pak iko pidiadan tu limuai, sai 2000 matui, 5 kali 2000 mati capek. Hah? 67 songa. Iya. Hah? 67 songa ya. Cukupnya lah 75 paknya kan. Punya Pak dah, alhamdulillah lah duain tak mokongnya. Jadi boleh nebo dah sudah pernah boleh. Yong. Apa ya? Pemoli aku 30 kuangnya. Alhamdulillah kia Pak mantau zakat ni, mantau fidyahnya. Akhirnya kita membantu orang berbuat yang tidak baik. Tapi kalau makanan terserah dia. Kalau memang dia butuh uang nanti dia jual itu beras. Kan boleh jual beras, boleh. Kalau udah sampai ke tangan orang miskin itu, nak dia jadikan uang, dijualnya halal, nak dimasukkannya museum. Ya, untuk makanan tikus halal. Nah, terserah dia. Tapi jangan kita yang berikan dalam bentuk uang. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Dan Imam Abu Hanifah tidak mutlak seperti itu, sebenarnya kita yang memutlakkannya. Imam Hanifah tidak mutlakkan seperti itu. Imam Hanifah katakan saat memang sangat dibutuhkan uang, boleh dibayar dengan uang. Bukan dari awal diumumkan boleh pakai uang. Ini keliru. Sama zakat fitrah juga seperti itu. Itu dia.
Apakah ciri Imam Abu Hanifah sabu itu dulu? Jadi banyak jadinya orang meringan-ringankan masalah itu. Nah, ala kulli hal, ya mudah-mudahan Allah SWT kita kuatkan kita untuk istiqamah di atas yang disunnahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.